Baiklah, diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dari mata kuliah Kapital Selekta IPA. Pada pagi hari ini, kami akan mempresentasikan diskusi kelompok kami, yaitu tentang konsep kelistrikan dan teknologi listrik, yang mana pada mata kuliah ini, dosen pengampu kita yaitu Ibu Tuti Lestari, SSI, MSI. Lanjut, Cah. Yang mana sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Anita Febri Amelia Putri dengan NIM 21231002, dan rekan saya yaitu Gina Meliawati dengan NIM 21231062. Yang mana pada materi pertemuan kali ini kami mengambil dua materi, yaitu tentang materi listrik statis dan juga listrik dinamis. Yang mana materi pertama tentang listrik statis akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Gina. Kepada Gina dipersilakan. Baiklah, moderator, materi pertama yaitu listrik statis. Di mana listrik statis adalah fenomena listrik yang terjadi ketika muatan listrik terakumulasi pada suatu objek atau permukaan, tetapi tidak mengalir atau bergerak. Muatan listrik yang terakumulasi pada objek tersebut dapat berupa muatan positif atau muatan negatif, yang dihasilkan oleh proses transfer atau pemisahan elektron antara objek tersebut dengan objek lainnya. Lanjut, Cah. Nah, beberapa konsep dasar listrik statis. Yang pertama yaitu muatan listrik, yang kedua hukum Coulomb, yang ketiga beda potensial energi listrik, yang keempat medan listrik. Yang pertama itu muatan listrik, di mana muatan listrik ini muncul karena adanya sebuah perpindahan pada elektron dari benda satu ke benda lain. Nah, pada gambar di samping itu ada terdapat dua muatan listrik, diantaranya itu muatan positif dan muatan negatif. Nah, dapat dikatakan bermuatan positif jika pada proton terdapat lebih banyak daripada jumlah elektron. Dan begitu juga sebaliknya untuk elektron. Nah, untuk benda yang tidak memiliki muatan dapat disebut dengan neutron. Lanjut, ya. Yang kedua yaitu hukum Coulomb, di mana hukum Coulomb yaitu benda yang memiliki muatan sejenis seperti pada umumnya akan saling tolak-menolak apabila didekatkan, dan sebaliknya apabila benda yang bermuatan berbeda, maka dengan demikian akan saling tarik-menarik satu sama lain. Nah, pada gambar di bawah yaitu gambar pertama, muatan positif dengan muatan negatif. Nah, kan itu berbeda-beda jenis muatannya, maka akan saling tarik-menarik. Nah, jika muatan positif dengan muatan positif, maka akan saling tolak-menolak. Nah, jika muatan negatif dengan negatif, itu akan saling tolak-menolak. Jadi dapat disimpulkan, semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, semakin kecil gaya listrik yang antara benda tersebut dan sebaliknya. Nah, semakin besar muatan kedua benda, semakin besar gaya listrik antara benda tersebut. Lanjut, Cah. Rumus hukum Coulomb di mana F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F itu gaya Coulomb dengan satuan Newton, K yaitu konstanta pembanding sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, yang Q1 yaitu besar muatan 1 dengan satuan Coulomb, Q2 sama dengan besar muatan 2 dengan satuan Coulomb, R sama dengan jarak antara muatan dengan satuan meter. Yang ketiga itu beda potensial. Nah, beda potensial adalah banyaknya energi untuk mengalirkan setiap muatan listrik dari satu titik ke titik lain dalam kawat pengantar. Nah, contohnya di sini petir dapat terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan-awan dengan bumi.
Akibatnya akan terjadi lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Nah, rumus beda potensial listrik yaitu delta V sama dengan W per Q, di mana delta V yaitu sama dengan beda potensial listrik dengan satuan volt, W sama dengan energi listrik dengan satuan joule, Q dengan muatan listrik atau dengan satuan kolom. Yang keempat itu medan listrik, di mana medan listrik adalah sebuah daerah yang memiliki muatan listrik atau gaya listrik. Medan listrik merupakan suatu energi listrik yang timbul karena adanya muatan listrik dalam suatu benda. Arah medan listrik yang berasal dari sebuah benda yang memiliki muatan listrik dapat digambarkan dengan garis-garis gaya listrik atau flux. Nah, pada gambar di PPT itu ada muatan positif dengan muatan negatif. Maka garis-garisnya itu akan kayak saling menyatu, muatan positif dengan muatan negatif. Jika muatannya itu positif dengan positif, maka garis-garis gaya listrik itu sama-sama saling menjauhkan. Nah, untuk arah medan listrik berasal dari sebuah benda yang memiliki muatan listrik dapat digambarkan dengan garis-garis gaya listrik. Nah, untuk sebuah benda yang bermuatan positif memiliki gaya listrik menjauhi atau keluar dari muatan positif. Sebaliknya, pada sebuah benda yang bermuatan negatif memiliki garis gaya listrik mendekat muatan positif. Nah, rumus kuat medan listrik yaitu E sama dengan F per Q atau E sama dengan K Q per R kuadrat, di mana E itu kuat medan listrik Newton per Coulomb, F itu gaya tarik-menarik antar muatan dalam satuan Newton, Q sama dengan muatan listrik dengan muatan Coulomb, K sama dengan konstanta sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, untuk contoh soalnya di sini, ada dua buah muatan yang disebut dengan Q1 dan Q2. Nah, masing-masing muatan mengandung nilai plus 2 μ C dan min 8 μ C. Nilai dalam muatan terpisahkan dengan jarak 4 cm antara satu sama lain. Apabila K memiliki nilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, lalu berapakah besar dan arah dari gaya elektrostatis dari muatan Q1 dan Q2. Nah, di sini diketahui K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, untuk Q1-nya tadi plus 2 μ C. Μ C itu kan kali 10 pangkat min 6, jadi sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Q2 sama dengan min 8 μ C sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Nah, untuk jaraknya itu 4 cm diubah menjadi meter sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, di sini ditanya F dan arahnya. Jawabannya itu F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana tadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat min 6, 8 kali 10 pangkat min 6 per 4 kali 10 pangkat min 2 di pangkat 2. Sama dengan yaitu 9 kali 10 pangkat min 1 Newton, F sama dengan 90 Newton. Nah, untuk arahnya itu, tadi karena muatannya positif dengan negatif, maka saling tarik-menarik. Sekian penjelasan dari selanjutnya, Cah. Nah, untuk penerapan teknologi pada listrik statis, yaitu yang pertama, jika penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada kain wol, kedua benda ini memiliki muatan netral. Nah, namun ketika kita menggosokkan pada kain wol, nah, maka akan muncul loncatan elektron dari kain wol ke penggaris. Nah, untuk yang kedua yaitu dekatkan tangan ke layar TV yang baru dimatikan, perhatikan bulu-bulu atau rambut yang ada pada tangan akan berdiri. Hal ini diakibatkan karena adanya aliran statis. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Gina. Selanjutnya, materi yang kedua, yaitu materi listrik dinamis yang akan saya jelaskan sendiri. Lanjut, Cak.
Nah, listrik dinamis itu adalah muatan-muatan listrik yang mengalir atau bergerak. Elektron yang bergerak secara searah maupun bolak-balik dalam sebuah konduktor atau yang biasa disebut dengan aliran listrik. Aliran listrik itu mirip dengan aliran sungai, yang mana ia akan terus mengalir sehingga listrik dinamis ini biasanya juga disebut dengan arus listrik. Lanjutnya. Nah, pada listrik dinamis itu terdapat bagian-bagian listrik dinamisnya, yang mana pada kali ini kami mengambil yaitu arus listrik, penghantar listrik, hambatan kawat pengantar, hukum Ohm, dan hukum Kirchhoff. Selanjutnya. Nah, yang pertama itu ialah arus listrik, yang mana arus listrik ini merupakan aliran partikel bermuatan positif yang melalui konduktor atau penghantar dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arus listrik ini dapat dianalogikan dengan aliran air yang terjadi karena adanya perbedaan ketinggian pada air tersebut. Nah, untuk kuat arus listrik ini sendiri terdapat rumus yaitu I sama dengan Q per T, yang mana I itu kuat arus, yang biasanya satuannya itu ampere, Q sama dengan muatan listrik dengan satuan coulomb, dan T sama dengan waktu dengan satuan sekon. Dan juga sumber arus listrik ini dibedakan menjadi dua. Nantinya yaitu akan dibahas, yaitu ada arus listrik DC dan juga arus listrik AC. Lanjut, Cah. Nah, sumber arus listrik ini dibedakan menjadi dua, seperti tadi arus listrik AC dan juga arus listrik DC. Yang mana yang pertama itu arus listrik searah atau dengan biasanya kita bilang yaitu arus listrik DC, yang mana arus listrik searah atau direct current atau DC ini yaitu adalah arus yang aliran listriknya selalu tetap atau konstan sepanjang waktu dan hanya memiliki satu arah saja, yaitu positif ke negatif. Sepanjang penghasil listrik DC dibedakan menjadi dua, yaitu elemen primer dan juga elemen sekunder. Yang mana elemen primer itu adalah elemen yang tidak dapat dimuati kembali apabila muatan listrik tersebut habis. Yang mana ketika tegangan listrik elemennya habis, maka dia tidak akan bisa lagi digunakan. Yang mana contohnya kita ambil untuk elemen primer ini adalah baterai kering. Yang kedua yaitu elemen sekunder. Yang elemen sekunder ini merupakan elemen yang dapat dimuati kembali jika muatan listriknya tersebut habis. Hal ini yang menyebabkan arus listrik dapat mengalir pada elemen tersebut. Yang mana untuk arus listrik dari yang elemen sekunder ini, kita ambil contohnya yaitu akumulator atau aki, serta baterai isi ulang. Yang kedua yaitu arus listrik bolak-balik atau biasa kita bilang dengan arus AC. Arus listrik bolak-balik atau AC ini adalah arus listrik yang dalam pengelolaannya bergerak secara bolak-balik, baik arah maupun besarannya. Sumber arus listrik AC tidak dapat ditentukan kutub positif dan negatif, meskipun listrik tersebut juga memiliki ujung penghantar atau ujung saluran. Bisa kita ambil contoh dari sumber listrik AC ini adalah listrik PLN yang memiliki frekuensi 60 Hz, artinya dalam setiap detik arus telah mengalir secara bolak-balik sebanyak 60 kali. Listrik yang berada dalam rumah juga termasuk arus listrik AC. Contoh lainnya itu seperti dinamo dan generator listrik. Lanjut, Cah. Nah, selanjutnya itu jenis dari sumber arus listrik. Yang mana untuk jenisnya itu ada dari listrik arus AC dan juga arus DC. Yang untuk dari arus DC-nya itu ada elemen volta, elemen kering atau baterai, akumulator, solar cell.
Dan untuk proses perubahan energinya itu elemen volta dari energi kimia menjadi listrik, elemen kering atau baterai dari kimia menjadi listrik juga, akumulator dari kimia menjadi listrik, serta solar cell yaitu dari energi kalor menjadi energi listrik. Dan yang selanjutnya itu jenis sumber listrik AC, yang mana dinamo AC merupakan perubahan energi dari energi gerak menjadi energi listrik, dan juga ada generator dari energi gerak menjadi energi listrik. Lanjut, Cak. Nah, yang kedua itu ialah tentang penghantar listrik. Yang mana yang pertama adalah konduktor. Konduktor itu merupakan bahan atau material yang dapat mengaliri arus listrik dengan mudah dan efisien. Konduktor juga merupakan penghantar listrik yang paling umum digunakan dalam sistem listrik seperti kabel listrik, kawat, dan terminal listrik. Untuk konduktor ini, beberapa jenis konduktor yang paling umum digunakan itu seperti listrik, tembaga, aluminium, dan juga baja. Selanjutnya yaitu semikonduktor. Semikonduktor ini merupakan bahan atau material yang memiliki konduktivitas listrik antara konduktor dan isolator. Semikonduktor memiliki kemampuan untuk menghantarkan arus listrik dalam kondisi tertentu dan dikendalikan dengan mudah melalui perubahan suhu, medan listrik, atau penambahan zat tertentu. Yang selanjutnya, isolator. Isolator adalah bahan atau material yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan mudah. Isolator ini memiliki konduktivitas listrik yang sangat rendah atau bahkan mungkin bisa tidak digunakan sama sekali. Isolator ini digunakan untuk memisahkan atau mengisolasi komponen listrik dari lingkungan sekitarnya atau komponen lain dalam suatu rangkaian listrik. Nah, beberapa contoh isolator yang bisa digunakan itu umumnya digunakan sebagai dalam sistem listrik adalah kaca, plastik, keramik, dan juga kayu. Lanjut, Cah. Yang ketiga yaitu tentang hambatan kawat pengantar. Yaitu arus listrik mengalir melalui kawat penghantar yang besarannya dapat dipengaruhi oleh jenis kawat yang digunakan. Setiap kawat penghantar listrik memiliki resistansi atau hambatan listrik tertentu yang merupakan sifat intrinsik atau material kawat tersebut dan ditentukan oleh faktor-faktor seperti panjang, luas penampang, dan jenis material penampang. Nah, hambatan kawat pengantar ini juga dapat diukur menggunakan ohmmeter atau multimeter yang dapat memberikan nilai hambatan dalam satuan ohm. Semakin panjang kawat pengantar, semakin besar hambatannya. Sedangkan semakin besar luas penampang kawat, semakin kecil hambatannya. Hambatan kawat pengantar juga dipengaruhi oleh suhu, di mana semakin tinggi suhu kawat pengantar, maka semakin besar hambatannya. Nah, untuk hambatan kawat pengantar ini penting untuk dipahami dalam desain atau pembelian kabel atau kawat untuk berbagai aplikasi listrik. Karena seperti yang tadi, jika besar hambatan kawat pengantarnya, maka daya listriknya akan semakin besar juga. Hal ini menyebabkan efisiensi sistem listrik dapat tinggi atau menurun dan memperpendek umur peralatan listrik tersebut. Selanjutnya yaitu ada rumus hambatan kawat pengantar, yang mana untuk rumus hambatan kawat pengantar ini ada seperti dapat teman-teman lihat, yaitu ada R besar sama dengan Rho per L, Rho kali L per A. Yang mana untuk R besar itu sendiri ada yaitu hambatan dengan satuan ohm, Rho hambatan jenis kawat dengan satuan ohmmeter,
L yang kita tahu L itu adalah panjang, jadi di sini adalah panjang kawat dengan satuan meter, A sama dengan luas penampang kawat dengan satuan meter kubik. Selanjutnya, Ca. Nah, yang selanjutnya yaitu merupakan materi tentang hukum Ohm. Hukum Ohm ini sendiri pertama kali dicetuskan oleh seorang ilmuwan yang mana dia berasal dari Jerman yang bernama Georgi Simon Ohm, yaitu pada tahun 1827, yang mana hukum Ohm ini pada dasarnya adalah hukum yang menjelaskan mengenai kaitan antara tegangan atau beda potensial dari arus listrik, serta hambatan di dalam rangkaian listrik. Hambatan pada arus listrik ini bertujuan agar arus tersebut dapat digunakan, misalnya untuk menghidupkan peralatan elektronik dan juga lampu. Yang dapat teman-teman lihat yaitu bunyi hukum Ohm. Untuk bunyi hukum Ohm itu sendiri adalah berdasarkan arus listrik yang besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Lanjut, Ca. Nah, untuk rumus hukum Ohm itu sendiri dapat teman-teman lihat ada segitiga yang mana kita V, I, dan R. Apabila ditanya adalah mengenai V, V adalah tegangan listrik atau beda potensialnya. I, arus listrik, dan R adalah hambatan listrik. Apabila yang ditanyanya adalah tegangan listrik, maka rumusnya adalah V sama dengan I kali R. Sedangkan jika I arus listrik yang ditanya, maka kita menggunakan rumus I sama dengan V per R. Dan untuk hambatan listrik adalah R sama dengan V per I. Lanjut, Ca. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah materi mengenai hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini adalah dua aturan dalam fisika listrik yang ditemukan oleh Gustav Kirchhoff pada tahun 1845 yang digunakan untuk menganalisis arus listrik dalam suatu rangkaian listrik tertutup. Yang mana hukum Kirchhoff ini ada dua, yaitu hukum pertama Kirchhoff dan hukum kedua Kirchhoff. Yang hukum pertamanya itu yang lebih dikenal sebagai hukum Kirchhoff arus atau Kirchhoff's current law atau KCL, yang mana ia menyatakan bahwa jumlah arus listrik yang masuk ke dalam suatu simpul atau cabang dari suatu rangkaian listrik adalah sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari simpul tersebut. Nah, untuk yang kedua, yaitu hukum kedua Kirchhoff yang dikenal sebagai hukum Kirchhoff tegangan atau KVL. Yang mana untuk hukum kedua Kirchhoff ini menyatakan bahwa tegangan yang muncul dalam suatu loop atau rangkaian tertutup dalam suatu rangkaian listrik adalah sama dengan jumlah tegangan yang hilang dalam rangkaian tersebut. Untuk kembali ke tadi, Ca. Untuk hukum Kirchhoff ini pentingnya untuk menganalisis rangkaian listrik yang kompleks, terutama ketika terdapat banyak cabang atau simpul dalam rangkaian tersebut. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff ini, kita dapat menghitung dan memprediksi nilai arus dan tegangan dalam setiap komponen dalam rangkaian, sehingga itu dapat memudahkan kita dalam merancang rangkaian listrik yang efisien dan juga aman untuk dilakukan. Lanjutnya, Ca. Nah, untuk contoh soal dari yang listrik dinamis ini, kami mengambil yaitu seperti yang dapat teman-teman lihat. Perhatikan gambar rangkaian di bawah ini, terdapat beberapa rangkaian pada gambar, dan pertanyaannya adalah berapa kuat arus
besar kuat arus total yang mengalir dalam rangkaian adalah, lanjut ya. Nah, untuk pembahasannya sendiri, tadi mungkin dapat diingat kembali bahwa gambar tadi terdapat hambatan yang di bawah itu terdapat 2 hambatan, yaitu merupakan rangkaian seri, yang mana kita harus menjadikannya agar bisa dicari sebagai hambatan paralel. Nah, untuk hambatan 3 ohm dan 9 ohm itu dicari dulu serinya, yaitu RS sama dengan 3 ohm tambah 9 ohm sama dengan 12 ohm. Lalu setelah kita mendapatkannya menjadi 12 ohm, diperhitungkan hambatan paralel, kita hitungkan lagi hambatan paralelnya. Yang mana rumusnya itu kita masukkan ke dalam rumus, 1 per rangkaian paralel sama dengan 1/12 ohm tambah 1/12 ohm sama dengan 2/12 ohm. Yang mana rangkaian paralel dapat hasilnya 1/6, sehingga rangkaian paralelnya dijumpai sebagai 6 ohm. Nah, kita masukkan ke dalam hukum Kirchhoff yang tadi, yang mana kita menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Dapat dihitung menggunakan rumusnya, yaitu sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Nah, apabila loopnya searah, maka kita memasukkannya ke dalam rumus sigma E tambah sigma IR sama dengan 0, yaitu 8 volt kurang 18 volt tambah I. Baiklah, mungkin dapat kita lanjutkan saja. Dari hasil 6 ohm yang dapat dari rangkaian paralelnya tadi, maka kita lanjutkan, yaitu mencari menurut hukum Kirchhoff yang dapat dihitung, yaitu dengan rumus sigma E sama dengan sigma IR sama dengan 0, tambah sigma IR sama dengan 0. Lalu apabila loopnya searah, maka kita akan menggunakan rumus yaitu plus sigma E tambah sigma IR sama dengan 0, yang mana kita masukkan buka kurung 8 volt kurang 18 volt tambah I buka kurung 4 tambah 6 sama dengan 0, yang mana yaitu 10 I sama dengan 10 I tambah 10 sama dengan 0. Lalu diturunkan kembali menjadi 10 I sama dengan 10 volt. Lalu I sama dengan 1A. Lanjut ya. Lanjut selanjutnya, yaitu kita masuk kepada penerapan teknologi listrik dinamis. Pada penerapan teknologi listrik dinamis ini kami mengambil beberapa contoh penerapan, yaitu yang pertama kami mengambil rangkaian listrik. Yang mana untuk rangkaian listrik dinamis ini yaitu hadir dalam bersirkulasi di sirkuit listrik apapun. Contohnya yaitu ada beberapa barang di sekitar kita yang menggunakan arus listrik dinamis ini, seperti senter, kompor listrik, telepon, dan juga peralatan listrik lainnya di sekitar kita yang menggunakan listrik dinamis. Selanjutnya yaitu kami yang kedua, sistem transmisi listrik, yang mana sistem transmisi listrik ini menggunakan tenaga listrik dinamis berupa arus bolak-balik, karena lebih mudah dikondisikan pada jarak tempuh yang jauh. Seperti listrik pada kabel-kabel listrik itu menggunakan listrik dinamis. Selanjutnya yaitu defibrilator. Yang mana defibrilator ini listrik dinamis yang masuk ke tubuh manusia. Arus 1A bisa berakibat fatal, namun jika digunakan dengan benar, arus listrik ini dapat menyelamatkan nyawa manusia, yaitu seperti
kasus defibrilator ini, yang mana defibrilator ini melalui perangkat yang melalui kapasitor besar, kemudian mengalirkan listrik ke tubuh manusia. Kita ambil yaitu listrik dinamis yang dialirkan ke jantung, yaitu dapat membantu memulihkan ritme setelah terjadi serangan jantung. Selanjutnya yaitu penggunaan baterai pada laptop. Sebuah laptop itu bisa menyala dan berfungsi karena dalam laptop tersebut terdapat sebuah baterai, yang mana aliran elektron dari baterai yang berpindah ke laptop, elektron ini akan berhenti mengalir sampai baterai tersebut habis terpakai dan akhirnya laptop mati dan tidak berfungsi. Selanjutnya yaitu penggunaan bel listrik, yang mana bel listrik yang dihubungkan ke baterai juga dengan menggunakan kawat penghantar. Munculnya aliran elektron dari baterai berpindah ke bel melewati kawat, yang mana penghantar dapat menyebabkan kawat penghantar tersebut dapat menyebabkan bel listrik itu berbunyi. Baterai memiliki kutub positif dan juga memiliki kutub negatif, yang mana kutub positif ujung baterai itu yang memiliki tonjolan kecil, dan untuk kutub negatifnya itu ujungnya itu rata. Begitu cara membedakan untuk kutub positif dan negatifnya. Nah, apabila kedua kutub tersebut dihubungkan, maka kabel akan menghasilkan elektron yang mengalir dari kutub positif menuju kutub negatifnya. Baiklah, sekian penyampaian materi yang dari saya, dan itulah yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi kritik dan saran. Kepada teman-teman yang memiliki kritik dan saran kepada kelompok kami, dipersilakan. Baiklah, sepertinya tidak ada. Kita lanjutkan kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi penambahan materi. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi dari kelompok kami, dipersilakan. Baiklah, sepertinya tidak ada, maka kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan kepada kelompok kami agar bisa untuk raise hand. Dipersilakan kepada Sukma Fitriani. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Fitriani dengan NIM 21231036. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji. Nah, mungkin kita sering melihat bahwasannya sering sekali kita menyambungkan banyak kabel dalam di rumah kita sering menyambungkan banyak kabel gitu dengan panjang yang terbilang panjang. Jadi menurut kelompok penyaji, apakah kabel yang panjang itu juga mempengaruhi arus listrik? Mungkin itu pertanyaan saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Sukma. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Sinta, kepada Sinta dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kelompok penyaji. Perkenalkan saya Sinta dengan NIM 21231034. Izin bertanya kepada kelompok penyaji, apakah listrik statis dapat menimbulkan aliran listrik pada peralatan listrik rumah tangga? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Sinta. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kepada Sukma dan juga Sinta, diharapkan untuk mengetikkan kembali pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Nola, kepada Nola dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan dari moderator. Sebelumnya, perkenalkan saya Nola Afriani dengan NIM 21231018. Izin mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji, di mana yang ingin saya tanyakan, seringkali itu di rumah-rumah ataupun di satu permukiman itu terjadi konsleting listrik. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana terjadinya konsleting listrik dan apa saja penyebabnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kembali kepada Nola. Selanjutnya pertanyaan dari Intan, kepada Intan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Intan Jayani dengan NIM 21231010. Izin bertanya, mengapa ada listrik AC, nah sedangkan kebutuhan elektronika itu banyak menggunakan listrik DC. Mungkin sekian pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Intan. Mungkin kami menutup sesi pertanyaan kali ini. Dan kepada teman-teman, kami meminta waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semua, dan kepada teman-teman untuk bisa mencari juga jawaban agar bisa melengkapi jawaban dari kelompok kami. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mencari jawaban pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yang akan dijawab itu adalah pertanyaan dari Nola yang akan dijawab oleh Gina. Kepada Gina dipersilakan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nola, yaitu bagaimana terjadinya konsleting listrik dan apa penyebabnya. Nah, konsleting listrik ini terjadi karena hubungan arus pendek.
terjadi akibat adanya aliran listrik yang menyimpang dari garis kabel yang telah terpasang, menyebabkan aliran arus listrik akan melalui jaringan yang lebih pendek dari yang seharusnya. Untuk penyebab korsleting itu ada beberapa penyebab. Yang pertama yaitu penyambungan kabel yang tidak sempurna. Nah, jika penyambungan kabel yang tidak sempurna itu beresiko tingginya terjadinya korsleting listrik di gedung ataupun tempat tinggal. Nah, yang kedua, stop kontak sudah kendur. Nah, penyebab korsleting stop kontak yang sudah kendur ini tidak stabil lagi dan tidak kokoh lagi, mengakibatkan kualitasnya itu menurun. Nah, yang ketiga yaitu perangkat listrik berkualitas rendah, di mana perangkat listrik yang tidak sesuai standar keamanan dan berkualitas rendah dapat meningkatkan risiko terjadinya korsleting listrik. Yang keempat yaitu paparan suhu tinggi. Nah, apabila perangkat listrik itu terkena paparan suhu tinggi yang terlalu berlebihan, bisa menyebabkan arus listrik pendek. Nah, yang kelima yaitu kabel tidak sesuai. Jika kita membutuhkan listrik dengan tegangan cukup tinggi, pastikan kapasitas kabel yang mengaliri arus listriknya itu sesuai dan tidak berada di bawah tegangan yang kita gunakan. Nah, yang keenam yaitu stop kontak yang kelebihan muatan, di mana stop kontak berbentuk terminal T adalah perangkat listrik yang umum digunakan untuk keperluan sehari-hari. Namun tidak jarang terjadinya korsleting pada stop kontak akibat penggunaan yang serentak. Mungkin itu jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Gina. Sebelum dikembalikan kepada Nola, kami kembalikan kepada teman-teman sekalian. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami? Jika ada, dipersilakan. Baiklah, sepertinya tidak ada penambahan dari teman-teman sekalian. Maka kami kembalikan kepada Nola. Apakah Nola dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih Kak atas jawaban yang diberikan kelompok penyaji. Saya dapat menerima. Baiklah, terima kasih kembali. Selanjutnya pertanyaan yang kedua itu adalah pertanyaan yang akan dijawab merupakan pertanyaan dari Sukma. Yang mana pertanyaannya adalah apakah kabel yang panjang dapat mengurangi arus listrik? Menurut kelompok kami, kabel yang panjang itu dapat mengurangi arus listrik, mempengaruhi arus listrik. Yang mana sebuah kabel yang panjang itu dapat mempengaruhi listrik mengalir melaluinya. Yang mana semakin panjang kabel tersebut, maka semakin besar pula resistensinya. Untuk sekadar mengetahui, resistensi itu adalah sifat kabel yang menghalangi arus listrik untuk mengalir dengan mudah. Yang mana semakin besar resistensi kabel, maka banyak energi listrik yang hilang dalam proses pembentukan panas suatu arus listrik mengalir melalui kabel tersebut. Nah, ketika arus listrik mengalir melalui kabel yang panjang, maka seperti pengertiannya tadi, otomatis resistensi kabel menyebabkan tegangan pada ujung kabel menjadi lebih rendah. Yang mana berarti bahwa semakin panjang kabel, maka semakin rendah tegangan yang tersedia untuk digunakan di ujung kabel tersebut. Oleh karena itu, arus listrik yang mengalir pada sebuah kabel yang panjang itu akan mengalami penurunan. Nah, karena terjadinya kehilangan energi yang signifikan akibat resistensi kabel tadi juga ikut mengikuti kabel yang panjang tersebut. Untuk mengurangi dampak resistensi kabel yang panjang tersebut, yaitu mungkin kita dapat menggunakan kabel yang lebih pendek atau
memperpendek jarak antara sumber listriknya. Selain itu, kita juga dapat menggunakan bahan kabel yang memiliki resistensi yang lebih rendah, seperti kita menggunakan tembaga atau perak yang dapat mengurangi kerugian energi dan mempertahankan tegangan listrik agar tegangan listrik tersebut tetap stabil sesuai dengan awalnya. Mungkin sekian dari jawaban dari kelompok kami. Sebelum dikembalikan kepada Sukma, dikembalikan kepada teman-teman, apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami? Jika ada, dipersilakan. Baiklah, sepertinya tidak ada tambahan jawaban dari teman-teman. Langsung saja kita kembalikan kepada Sukma. Apakah dari Sukma dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih moderator. Saya dapat memahami jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Sinta yang akan dijawab oleh Gina. Kepada Gina dipersilakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Sinta, yang dimana apakah listrik statis dapat menimbulkan aliran listrik pada peralatan listrik rumah tangga? Menurut pendapat saya, iya, karena listrik dapat menimbulkan aliran karena aliran listrik adalah aliran elektron yang mengalir melalui suatu penghantar listrik seperti kabel atau kawat. Nah, ketika ada perbedaan potensial listrik antara ujung-ujungnya, listrik dialirkan ke peralatan listrik rumah tangga. Nah, aliran listrik tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan kinerja dari peralatan listrik tersebut. Nah, dapat kita contohkan saat kita menyalakan lampu, listrik akan mengalir melalui kabel dan menyala di dalam bola lampu, lalu menghasilkan cahaya. Namun, peralatan listrik harus dirancang dengan benar dan memenuhi standar keselamatan listrik yang ketat agar aman digunakan untuk rumah tangga. Mungkin itu jawaban dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Gina. Selanjutnya, kami kembalikan kepada teman-teman sekalian. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami? Jika ada, dipersilakan. Baiklah, sepertinya tidak ada tambahan dari teman-teman sekalian. Dikembalikan kepada Sinta. Apakah Sinta dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih atas jawaban Bapak penyaji. Saya dapat memahaminya. Baik, terima kasih kembali kepada Sinta. Pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan dari Intan, yang mana akan saya jawab sendiri, yaitu pertanyaannya adalah mengapa harus ada listrik AC sedangkan banyak kebutuhan elektronik kita yang menggunakan listrik DC. Baiklah, menurut kelompok kami, mengapa harus menggunakan listrik AC sedangkan seperti yang kita tahu banyak menggunakan listrik DC. Salah satu alasannya itu karena mungkin listrik AC itu masih digunakan karena dia itu secara
digunakan karena lebih mudah dan juga efisien dalam mentransmisikan energi listrik dalam jarak jauh. Aliran listrik AC ini dapat dengan mudah dikonversi ke tegangan yang lebih tinggi atau lebih rendah dengan menggunakan transformator. Yang mana memungkinkan transmisi listrik dalam jarak yang lebih jauh dengan kerugian daya yang lebih sedikit. Yang mana ini tuh penting untuk menyediakan pasokan listrik yang stabil dan andal ke berbagai daerah yang terpisah. Nah, selain itu juga beberapa peralatan elektronik itu tuh menggunakan listrik AC sebagai sumber listriknya atau sumber dayanya, dan bukan menggunakan listrik DC saja, seperti beberapa peralatan seperti AC motor tidak dapat beroperasi dengan menggunakan listrik DC dan memerlukan listrik AC untuk ia berfungsi. Nah, dan juga dengan semakin meningkatnya penggunaan peralatan elektronik yang memerlukan listrik DC seperti komputer yang tadi dijelaskan, komputer, telepon seluler, dan juga lampu LED, konversi dari listrik AC ke DC itu semakin penting. Nah, karena itu juga terdapat konverter AC ke DC yang tersedia untuk mengubah listrik AC menjadi listrik DC dan memenuhi kebutuhan peralatan elektronik yang tadinya. Mungkin sekian jawaban yang bisa kami berikan. Kami kembalikan kepada teman-teman. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami? Jika ada, dipersilakan. Izin menambahkan moderator. Baiklah, dipersilakan kepada Monik. Baik, izin menambahkan jawaban dari kelompok penyaji mengenai pertanyaan Intan, yang mana pertanyaannya, mengapa harus ada listrik AC sedangkan banyak kebutuhan elektronika menggunakan listrik DC? Apa alasannya? Sistem listrik AC atau alternating current dan DC direct current memiliki kegunaan yang berbeda-beda, meskipun banyak kebutuhan elektronika menggunakan listrik DC. Ada beberapa alasan mengapa masih diperlukan listrik AC dalam banyak aplikasi. Yang pertama, menurut kelompok penyaji tadi, itu ada efisiensi transmisi. Kemudian yang kedua, penggunaan motor listrik. Sebagian besar motor listrik menggunakan listrik AC. Motor listrik AC lebih sederhana dan lebih tahan lama daripada motor listrik DC. Hal ini karena motor listrik AC tidak memiliki sifat yang memerlukan perawatan rutin seperti motor listrik DC. Yang kedua yaitu biaya. Produksi listrik AC lebih murah dibandingkan dengan listrik DC. Hal ini karena listrik AC dapat dengan mudah diubah tegangannya dan dibangkitkan menggunakan generator induksi yang lebih murah dibandingkan dengan generator DC. Yang ketiga yaitu kompatibilitas. Banyak perangkat listrik seperti lampu pijar, mesin cuci, AC, dan alat-alat elektronik lainnya menggunakan listrik AC. Oleh karena itu, menggunakan listrik AC lebih mudah dalam hal kompatibilitas perangkat. Namun, di sisi lain, banyak perangkat elektronik yang memerlukan listrik DC, seperti telepon, laptop, dan lampu LED. Dalam kesimpulannya, listrik AC masih dibutuhkan karena efisiensi transmisi penggunaan motor listrik, biaya produksi, dan lain-lain. Sekian penambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas tambahan jawaban dari Monika tadi. Sehingga jawaban untuk pertanyaan Intan ini semakin lebih lengkap. Selanjutnya, apakah masih ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami? Jika ada, dipersilahkan. Baiklah, sepertinya tidak ada penambahan jawaban lagi, maka kami kembalikan kepada Intan. Apakah Intan dapat menerima jawaban dari kelompok kami dan juga tambahan jawaban dari Monik? Baik, terima kasih. Saya dapat memahami jawaban dari kelompok penyaji dan dari Monik. Baiklah, terima kasih kembali kepada Intan. Dengan berakhirnya pertanyaan dari Intan tersebut, maka telah terjawab semua pertanyaan
dari teman-teman kepada kelompok kami. Berhubung sudah ada Ibu di dalam ruang Zoom meeting kita ini, maka kami dari kelompok penyaji mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman, dan juga kami meminta maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Dengan itu kami akhiri presentasi kami pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kembalikan kepada Ibu. Ya, baik. Terima kasih kelompok penyaji. Nah, tadi sudah dipaparkan ya apa yang ada di PPT, materinya tentang kelistrikan. Ya, Ibu tadi juga sambil membaca karena tadi agak terlambat ya bergabung PPT yang sudah disusun. Nah, materi yang ada di PPT itu sudah sesuai dengan konsep-konsep dari kelistrikan, tapi mungkin yang perlu untuk untuk kita bahas adalah bagaimana untuk penyusunan rangkaian listrik. Jadi dalam rangkaian listrik ada 2 jenis rangkaian ya. Ada listrik rangkaian seri dan kemudian rangkaian paralel. Nah, apa beda dari kedua rangkaian listrik tersebut? Nah, itu nanti kelompok berapa ini? Kelompok 9 ya. Kelompok 9 nanti dapat menambahkannya di PPT. Bagaimana ciri-cirinya dan bagaimana hambatan dari untuk penyusunan paralel dan rangkaian seri. Kemudian tadi juga Ibu lihat di sini sudah lengkap ya. Namun bagaimana hubungan kelistrikan dengan makhluk hidup? Karena dalam IPA kalau dulu memang pusat dari ilmu IPA itu adalah fisika. Nah, sekarang sedikit bergeser. Jadi yang pusat dari ilmu IPA itu adalah biologi. Bagaimana biologi itu ilmu-ilmu yang lain seperti fisika, kimia itu dikaitkan dengan makhluk hidup. Nah, terkait dengan kelistrikan sebenarnya tidak bisa lepas dari makhluk hidup ya. Dalam makhluk hidup, contohnya pada manusia itu juga ada kelistrikan. Di manusia. Jadi sel saraf itu kita ketahui bahwa ada selubung sel saraf ya. Nah, di bagian luar itu pada keadaan normal itu dia bermuatan positif. Nah, dan di bagian dalamnya itu bermuatan negatif. Nah, ketika terjadi itu berlaku secara normal. Jadi dia muatan positif dan negatif di luar dan di dalam sel itu secara alami dia tidak akan dapat berpindah, tapi harus dibantu oleh suatu senyawa yang kita kenal sebagai neurotransmitter. Nah, neurotransmitter inilah yang nanti berfungsi untuk ketika ada neurotransmitter ini memungkinkan ion-ion positif, yaitu ion-ion positifnya adalah dari ion Na, itu akan masuk ke dalam sel dan terjadi perubahan polarisasi dari sel saraf. Nah,
perubahan polarisasi dari sel saraf itu yang menyebabkan impuls itu dapat berjalan. Nah, nanti ketika impulsnya sudah berjalan, dia akan kembali ke keadaan normal. Jadi Na-nya keluar kembali, yang Cl-nya kalau yang negatif itu karena adanya banyaknya ion Cl, nah ion Cl-nya akan kembali ke dalam. Nah begitu seterusnya. Jadi nanti akan berpindah-pindah meloncat. Kalau kita perhatikan kan ada semacam rangkaian ya. Kalau sel saraf itu panjang rangkaiannya. Nah, begitu. Nah, selain pada manusia itu, pada hewan dan tumbuhan ada listrik, fenomena kelistrikan. Pada hewan. Ada. Ya, pada hewan. Silakan Anita, pada hewannya apa saja? Belut listrik itu ya, Bu. Ya, belut listrik ya, contoh yang sangat sering kita lihat, kita dengar itu adalah belut listrik. Nah, selain dari belut listrik, ada yang tahu? Izin menjawab, Bu. Ubur-ubur, Bu. Apa? Ubur-ubur. Ya, ubur-ubur ya. Ubur-ubur, kemudian apa lagi? Izin menjawab, Bu. Banyak ya kalau hewan. Ya, silakan. Lumba-lumba, Bu. Lumba-lumba. Lumba-lumba apa? Bagaimana mekanismenya lumba-lumba? Lumba-lumba atau hiu? Yola? Lumba-lumba, Bu, itu memiliki kemampuan untuk menghasilkan sinyal listrik yang digunakan untuk navigasi, Bu. Navigasi, ya. Jadi fungsinya selain navigasi untuk hewan ya, selain navigasi, kalau untuk ada hewan ekinar. Nah, ini dia berfungsi juga sama dengan tadi kalau bilang untuk lumba-lumba, dia navigasi juga untuk menemukan makanannya. Nah, kemudian ada selain itu juga kalau untuk belut listrik itu dia berfungsi untuk apa? Untuk pertahanan diri ya. Untuk pertahanan diri. Selain itu juga ada ikan pari ya. Ikan pari dia bisa menghasilkan ikan pari ya di ekornya